区分成绩。再仔细点听说。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-475. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 474. Kemarin kita sudah melihat jalannya kompetisi putaran kedua, yang mana para peserta diminta untuk menanam tanaman herbal dan kualitas terbaik. Semua peserta diberikan masing-masing bibit yang memiliki kualitas yang sama. Jadi untuk bisa menciptakan bahan terbaik, ini semua masihlah tergantung kepada mereka sendiri. Lihat dan jelas kalau semua peserta sedang berjuang dan menggunakan metode yang berbeda, termasuk juga dengan Abang Kinchan. Para tetua sama sekali tidak tahu dan apa yang sedang dia lakukan. Bahkan sekelas tetua yang juga tidaklah tahu. Karena metode yang ini agak aneh, jadi para tetua menganggap Kinchan akan kalah. Hanya saja semua ini langsung dibungkam oleh Kinchan dengan tanaman teratai 7 daun. Sontak saja semua orang terkejut karena bahan yang diberikan oleh Tetua Ouyang hanyalah teratai 6 daun saja. Namun bagaimana bisa Kinchan mengubahnya menjadi teratai 7 daun? Ketua Ouyang begitu terpukau dengan metode yang Kinchan gunakan. Ia tidak segan-segan memberikan nilai sempurna kepada Kinchan dan juga memberikan pujian atas apa yang telah dirinya lakukan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Berhubung putaran kedua sudah usai, jadi Ketua Ouyang meminta para peserta untuk kembali bersiap, karena mereka akan memasuki putaran ketiga, yakni pil beku. Ketua Ouyang mengeluarkan begitu banyak ramuan yang membuat mereka terkejut. Untuk ujian ketiga sendiri, mereka diminta untuk menggunakan berbagai ramuan yang telah Ketua Ouyang siapkan. Ia tidak mempermasalahkan mereka akan memilih berapa banyak bahan. Selain itu, ia juga memberitahu kalau secara total ada lebih dari 90% pil yang ada di pasar dapat disuling. Hanya saja permunian yang akan mereka lakukan tentu tidak akan sesederhana itu. Sebab Ketua Ouyang langsung memberikan tekanan kepada mereka, yang mana ini pun tentu saja membuat para peserta kesulitan untuk mempertahankan diri. Bahkan ada yang hampir kehilangan kesadaran hanya karena tekanan sebesar itu. Alasan Ketua Ouyang melakukan semua ini karena ia tahu mereka adalah Raja Pil tingkat 7. Jadi untuk menciptakan kompetisi yang adil dan juga menarik, para peserta akan melakukan permunian di bawah badai kekuatan spiritual tingkat ke-7 dari seluruh dunia. Bagi Ketua Ouyang ini tidaklah berlebihan, karena mereka merupakan putra suci terbaik dari 4 wilayah besar. Ia meminta para peserta untuk bisa bertahan. Sayang sekali bukan hal yang mudah untuk mempertahankan diri dari badai kekuatan spiritual tingkat ke-7. Jangankan melakukan permunian, mempertahankan diri saja sangatlah sulit. Berbeda dengan Abang Kinchan yang hanya santuy-santuy saja. Ketua Ouyang mempersilahkan para peserta yang merasa tidak kuat untuk menyerah. Namun karena tidak ada yang mau menyerah, jadi Ketua Ouyang pun akan memulai putaran ketiga. Para peserta memiliki setengah kesempatan untuk memilih bahan-bahan apa saja yang mereka perlukan dalam membentuk pil. Yan Qingdao tidak ada niatan untuk kalah dari Kinchan, apalagi di putaran kedua dirinya berada di posisi yang jauh dari Kinchan. Maka untuk mengejar poinnya, Yan Qingdao akan berjuang jauh lebih keras lagi agar bisa menjadi pemenangnya. Karena jika ia kalah di sini, maka pelatihannya selama ini hanya sia-sia saja. Dengan tekanan kekuatan spiritual sebesar ini, Yan Qingdao berhasil memasuki alam bawah sadarnya untuk bisa menentukan bahan-bahan apa yang dirinya butuhkan. Yushio tidak mau mengalah dan langsung memilih bahan yang dirinya butuhkan, sedangkan Nimo sendiri malah memperhatikan Kinchan. Tidak mau membuang waktu lagi, Himo pun segera melakukan sesuatu. Hanya dalam sekejap mata saja, ia telah berhasil mendapatkan 3 bahan sekaligus. Begitu juga dengan Yushio. Untuk Kinchan sendiri masih belum menentukan bahan-bahan apa yang dirinya perlukan. Hingga akhirnya ia pun memilih 4 bahan sekaligus.
Selama waktu ini berjalan, maka tekanan yang dirasakan oleh para peserta juga akan semakin kuat. Maka karena itulah mereka ini tidak boleh membuang begitu banyak waktu dan harus segera menyelesaikan pembentukan pil mumpung masih bisa mempertahankan kesadaran. Tungku mulai dikeluarkan oleh Jin Zuho. Hanya saja melakukan pemurnian di kondisi seperti ini tidaklah semudah yang dikira. Bahkan melakukan pembakaran saja sudah sangat sulit. Liaoling juga kesulitan karena untuk memurnikan sebuah pil ketenangan saatlah dibutuhkan. Jadi untuk bisa melakukan permurnian di bawah tekanan kekuatan mental, mereka sepenuhnya harus melawan kekuatan spiritual tersebut. Mereka betul kesulitan dalam pemurnian pil kali ini meningkat beberapa kali lipat. Yang merasakan itu tidak hanya kelompok dari Bai Tianyu saja, namun juga para peserta lainnya. Yancindo dan Imo berusaha keras untuk menahan kekuatan spiritual ini, karena hanya dengan inilah mereka bisa melakukan pembakaran kepada bahan-bahan yang sudah didapatkan sebelumnya. Terlihat dan jelas kalau saat ini para peserta sudah berhasil menyalakan nyala api kepada tungkunya. Apa yang terjadi membuat Swanseng memberikan pujian kepada para peserta. Tidak heran mengapa mereka disebut sebagai jenius alkemis, karena mampu bertahan dan juga tidaklah terpengaruh oleh badai kekuatan spiritual. Hanya saja di saat para murid lainnya tengah melakukan permurnian, terlihat Kincen itu hanya diam-diam saja. Jangankan melakukan permurnian, tungku pun tidak dirinya keluarkan. Ini pun membuat para tetua penasaran dan apa yang saat ini Kincen lakukan, karena ia belumlah melakukan permurnian padahal waktu terus berjalan. Tetua lainnya mulai menganggap remeh Kincen. Ia yakin dia itu sedang kesulitan, apalagi putaran ketiga ini setelah berbeda dan 2 putaran sebelumnya. Para tetua yang tidak menyukainya mulai mentertawakan Kincen. Berbeda dan Swanseng, yang mana dia yakin kalau Kincen pasti memiliki sebuah rencana tersendiri. Nah, di tengah kompetisi itu berlangsung, ada salah satu peserta yang gagal dalam melakukan permurnian, dan dia itu pun langsung saja terpental keluar dari arena. Tidak hanya satu, namun ada beberapa peserta yang terus gagal. Tungku mereka terus saja meledak karena tidaklah mampu mempertahankan permurnian pil. Tetua yang hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Kembali kepada Kincen yang masih santuy-santuy saja. Imo yang berada di sampingnya sampai kebingungan mengapa dia itu tidak melakukan apapun. Padahal ia sendiri begitu kerepotan dalam melakukan permurnian pil. Meskipun berada di dalam tekanan spiritual, Imo sangatlah hebat karena mampu mengeluarkan kekuatan spiritual tersendiri. Ini dilakukan demi bisa membentuk penghalang agar kekuatan spiritual yang berada di luar tidak mengganggu prosesnya dalam pemurnian pil. Tidaklah heran mengapa Imo itu dipanggil sebagai salah satu jenis terhebat di wilayah 4 besar. Pembakaran terus saja ia lakukan hingga akhirnya kita bisa melihat pil yang Imo bentuk. Yancindo tidaklah mau kalah dan terus melakukan permurnian, begitu juga dengan Yusui. Entah berapa lama waktu yang sudah mereka habiskan dalam kompetisi ketiga, karena terlihat kalau para peserta sudah begitu kelelahan. Hingga akhirnya Imo menjadi orang pertama yang berhasil memurnikan pil di bawah tekanan spiritual tingkat ke-7. Orang-orang yang menyaksikannya meyakini kalau pil yang diciptakan oleh Imo pasti memiliki kualitas terbaik. Mereka juga senang karena jika Kincen kalah di sini, maka mereka akan mendapatkan uang yang begitu banyak. Sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan ledakan kekuatan yang dihasilkan oleh salah satu peserta. Ia juga berhasil menciptakan pil kelas 7 akhir. Yang selesai tidak hanya mereka berdua saja, namun juga disusul oleh Yancindo dan para peserta lainnya. Ledakan kekuatan terus saja muncul yang menandakan keberhasilan mereka dalam membentuk pil. Dengan momentum ini sudah jelas itu adalah pil kelas 7. Akan tetapi keterkejutan tidak berhenti sampai di sini saja, sebab Kincen mulai melakukan sesuatu. Terlihat dan jelas kalau ada begitu banyak kekuatan spiritual yang mengelilingi tubuh Kincen. Ia merasa ini adalah waktu yang tepat bagi dirinya untuk mengeluarkan tungkunya.
Akan tetapi, Kinchan sepertinya akan melakukan permunian pada minggu depan, sebab episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Entah apa yang terjadi karena terlihat para tetua terkejut dengan 12 pil yang memiliki kualitas yang tidak bagus. Bisa dikatakan kalau permuniannya telah gagal. Kemungkinan besar pil itu adalah milik Kinchan karena Swanseng itu terlihat begitu kecewa dengan hasil tersebut. Tapi ketua yang sepertinya menyadari sesuatu. Para tetua pun mulai mentertawakan Kinchan dan juga ketua Swanseng. Sebab dengan gagalnya Kinchan pada putaran ketiga ini, maka sudah menandakan kegagalan dari Bai Tianyu. Dan begini mereka pasti akan mendapatkan masalah yang begitu besar. Swanseng dan Huang Fu sama sekali tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Para tetua mencoba menghibur mereka dan akan memberikan bantuan jika Swanseng memberitahu mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.